Saudara-saudari yang terkasih, doa Bapa kami mungkin adalah doa yang paling sering kita ucapkan dalam hidup beriman. Hampir di setiap perayaan Ekaristi, doa pribadi, ibadat, bahkan sejak kecil kita sudah hafal di luar kepala. Karena terlalu sering diucapkan, kadang doa ini menjadi terasa biasa saja. Bibir kita mengucapkannya tetapi hati kita belum tentu sungguh menghayatinya. Kita mungkin dapat mendoakannya dengan lancar tanpa benar-benar menyadari makna dari setiap kata yang kita ucapkan. Padahal doa yang diajarkan sendiri oleh Yesus ini bukan sekadar rangkaian kata-kata indah. Dalam Injil Matius, Yesus mengajarkan doa Bapa kami sebagai jalan hidup seorang murid. Setiap kalimatnya mengandung kedalaman rohani yang besar, tentang hubungan kita dengan Allah sebagai Bapa, tentang penyerahan diri pada kehendaknya, tentang kebutuhan hidup sehari-hari, dan juga tentang pengampunan. Dalam bacaan Injil esok hari, ada satu bagian yang sangat penting untuk kita renungkan. Ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalimat ini sebenarnya sangat menantang. Mengapa? Karena kita sering lebih mudah meminta pengampunan daripada memberi pengampunan. Kita ingin dimengerti tetapi sulit memahami orang lain. Kita ingin diterima ketika jatuh tetapi kadang sulit menerima kesalahan sesama. Yesus dengan jelas menghubungkan pengampunan Allah dengan kesedihan manusia untuk mengampuni. Artinya, doa ini bukan hanya permohonan kepada Allah, tetapi juga cermin untuk melihat hati kita sendiri. Setiap kali kita mendoakan Bapa kami, sebenarnya kita sedang berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, perlakukanlah aku sebagaimana aku memperlakukan orang lain." Dan itu bukan kalimat yang ringan. Mengampuni memang tidak mudah, ada luka yang begitu dalam, ada kata-kata yang membekas, ada pengkhianatan yang sulit dilupakan. Kadang kita berkata, "Saya tidak bisa mengampuni." Dan mungkin memang benar, dengan kekuatan manusia saja hal itu sulit dilakukan. Tetapi iman Kristiani mengajarkan bahwa pengampunan bukan pertama-tama soal perasaan, melainkan keputusan hati kita untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hidup kita. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan, melupakan begitu saja, atau berpura-pura tidak terluka. Mengampuni berarti menyerahkan luka itu kepada Tuhan agar hati kita tidak terus terikat oleh kepahitan. Kita dapat belajar dari Yesus sendiri. Di tengah penderitaan disalib ketika disakiti dan ditolak, Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Pengampunan menjadi tanda kasih yang paling mendalam. Maka ketika kita mengampuni, kita sedang mengambil bagian dalam cara hidup Kristus sendiri. Seringkali orang berpikir bahwa mengampuni adalah tanda kelemahan. Padahal justru sebaliknya, mengampuni membutuhkan kekuatan hati yang besar. Orang yang tidak mengampuni biasanya terus membawa luka dan kemarahan kemana-mana. Tetapi orang yang belajar mengampuni perlahan dibebaskan dari beban batin yang mengikat dirinya. Pengampunan bukan hanya menyembuhkan relasi dengan sesama, tetapi juga menyembuhkan diri kita sendiri. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih, setiap kali kita mendoakan Bapa kami, jangan biarkan doa itu hanya lewat di bibir. Hayatilah setiap katanya. Secara khusus ketika kita berkata, "Ampunilah kami seperti kami pun mengampuni." Marilah kita bertanya dalam hati, apakah ada seseorang yang masih sulit saya ampuni? Apakah hati saya masih menyimpan dendam atau kepahitan? Melalui doa Bapa kami, Tuhan mengajak kita untuk membuka hati terhadap rahmat pengampunan. Sebab orang yang sungguh mengalami kasih dan pengampunan Allah akan perlahan belajar membagikan pengampunan itu juga kepada sesama. Tuhan memberkati.